Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Johan Ahmad Fauji. Pada kali ini kita akan pada kali ini kita masuk ke bab akses control list. Nah, di bab akses control list ini kita akan mempelajari tentang teori ACL, setup topologi ACL, konfigurasi menghubungkan antara jaringan, konfigurasi standar ACL, tes konektivitas standar ACL, konfigurasi sequence number ACL, konfigurasi web server, extended ACL, uji konektivitas ACL web, konfigurasi extended ACL, dan uji konektivitas ACL extended ya teman-teman. Nah, yang pertama kita akan pelajari yang namanya teori ACL ya teman-teman. Nah, di sini ada definisi dari ACL ya teman-teman. ACL atau Access Control List adalah salah satu alat dasar dalam jaringan Cisco. Alat ini memungkinkan administrator untuk mengontrol arus lalu lintas, memilter paket, dan meningkatkan keamanan jaringan. Pada dasarnya, ACL adalah serangkaian aturan yang diterapkan pada antarmuka router atau switch. Aturan-aturan ini menentukan apakah lalu lintas diizinkan atau ditolak berdasarkan parameter seperti alamat IP, jenis protokol, atau nomor port ya teman-teman. Nah, di sini ada fungsi dari ACL. Nah, untuk jaringan kecil, ACL bertindak sebagai firewall ringan, membantu memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan. Nah, kedua untuk perusahaan. ACL menegakkan kepatuhan, mengelompokkan lalu lintas antar peran, dan menambahkan lapisan keamanan lain di luar firewall khusus atau peralatan keamanan. Nah, jadi singkatnya ACL bukan sekedar konsep teknis. ACL merupakan alat praktis yang mendukung keamanan dan kinerja di lingkungan TIK modern ya teman-teman. Nah, ACL ini ada dua jenis ya teman-teman. Yang pertama adalah ACL standar. Nah, ACL standar ini cocok hanya alamat IP sumber ya teman-teman. Yang kedua paling baik untuk penyaringan sederhana. Misalnya hanya mengizinkan subnet untuk mengakses antarmuka manajemen. Dan untuk range-nya juga 1 sampai 99 dan 1300 sampai 1999. Nah, yang kedua ada extended ACL. Nah, untuk extended ACL ini cocokkan IP sumber plus tujuan, protokol, dan port. Nah, berguna untuk kontrol yang lebih rinci, misalnya mengizinkan HTTP tetapi memblokir telnet. Nah, sedangkan untuk range sendiri 100 sampai 199 dan 2000 sampai 2699. Nah, di sini ada name ACL teman-teman. Nah, lebih mudah dikelola karena menggunakan nama alih-alih angka. Dukung keduanya standar dan luas logika. Nah, contohnya di sini IP Access List Extended Block Telnet. Sini Dena TCP/IP IQ23 dan Permit IP ini ya teman-teman. Nah, jadi itu untuk teori ACL ya. Nah, tentunya kita akan membuat setup topologi ACL ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya, yang dimana di sini kita akan ada plan 11, 12, 13, dan plan 9. Nah, untuk plan 11 sendiri itu IP address-nya itu 123.1/24 ya teman-teman. Dan untuk plan 12 itu 124.1/24. Dan untuk plan 13 itu 125.1/24 ya teman-teman. Nah, dan sedangkan untuk plan 99 itu IP address-nya itu 172.16.23.1/24. Nah, untuk jalurnya untuk di router 0 itu 23.23.23.1/30, dan untuk di router kedua itu 23.2/30 ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja untuk setup topologi ACL-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, saja kita akan konfigurasi menghubungkan antar jaringan ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama kita masuk dulu ke switch ya teman-teman. Kita akan membuat jaringan plannya dulu ya teman-teman. Ini kita N. Oke, nah di sini kita buat plan 11, plan 12, dan plan 13 teman-teman. Nah, untuk saja kita akan memasukkan si interface ini ke plan masing-masing ya teman-teman. Misalkan ini saya akan masukkan dulu interface FA0/1. Maaf, kita pakai range ya teman-teman supaya cepat. Range FA0/1 sampai 2. Suite not access, suite akses pelan
plan 11. Enter, kita exit. Sekarang kita masuk ke interface range FA 0 slash 3 sampai 4. Enter, kita switch port mode access, switch port access plan 12. Maaf ya teman-teman, untuk yang pertama kita cek dulu, kita masuk ke interface FA 02 ini. Ini itu plan ini ya teman-teman, switch port access plan 13 ya teman-teman. Enter, exit. Nah sekarang kita masuk ke interface 3 dan 4, switchboard mode access, switchboard access plan 12 teman. Exit, interface range FA 0 slash 5 sampai 6 teman. Switchboard mode access, switchboard access plan 11. Enter, exit. Kita coba lihat apakah sudah benar. Dan nah bisa kita sendiri untuk urutan interface sudah benar teman-teman. Nah sekarang kita konfigurasi di router yang pertama. Nah di sini kita masuk ke interface G0/0 terlebih dahulu ya teman-teman, untuk menyalakan si interface-nya. Nah kalau sudah, kita masuk lagi ke switch, lalu kita masuk ke interface FA 0/7 ya teman-teman, yang mengarah ke micro routernya. Lalu kita switch port mode terang ya teman-teman. Nah di sini sudah. Nah di bagian sini kita akan membuat sub interface ya teman-teman. Jadi kita buat interface G0/0 titik 11 ya teman-teman. Kita enter, kita encapsulation.1q 11. Nah, di sini kita tambahkan IP address, yaitu untuk IP address-nya 123.123.123.1. Lalu kita masukkan masnya 0, kita enter, kita exit. Kita buat lagi untuk plan 12 encapsulation.1q 12. Kita tambahkan IP address itu 124.124.1, lalu masukkan masnya, enter, exit. Sekarang kita buat untuk plan yang 13. Enter, encapsulation.1q 13. Oke, tambahkan IP address itu 125.122.1.1.255.1.255.255.0. Nah di sini untuk sub interface-nya sudah selesai ya teman-teman. Di sini saya akan menambahkan dulu IP route buat ke router 1 ya teman-teman. Interface G0/1, kita no shutdown. Nah di sini kita tambahkan IP address. Untuk IP address-nya itu 23.3.3.1/30 teman-teman. Coba lihat. Nah ya 23.23, enter. Maaf ya teman-teman, kita lupa, kita harusnya memasukkan mas ya teman-teman, bukan slash 252, enter. Lalu kita masuk ke router yang kedua. Kita masuk ke interface G0/0. No shutdown, kita tambahkan IP address 23.3.3.2.255.255.255.252, enter. Nah di sini kita buat plan yang sama ya teman-teman, seperti di switch. Oke, kita nyalakan dulu teman-teman untuk interface ke satunya. Kita X dulu,
kita langsung aja masuk G0/1 masuk down, teman-teman. Nah, di sini kita buat plan di switch yang kedua, kita end, kita buat plan 99, exit, kita masuk ke interface G FA cos, kita pakai range FA 0/2 sampai 4 ya teman-teman. Kita 4, kita switch port mode akses, switch port akses plan 99. Nah, sudah. Kita tambahkan ke interface juga ya teman-teman dari sininya. Nantinya kita akan membuat IP DHCP ya teman-teman. Interface G0/1.99, lalu encapsulation.1q 99, kita tambahkan IP address yaitu 172.168.1/244 teman, enter. Nah, di sini kita akan membuat IP DHCP-nya ya teman-teman. Kita akan mulai dari router yang router yang pertama dulu. Ini kayak gitu. Nah, ini kita buat IP DHCP pool misalkan plan 11 dulu ya teman-teman. Maaf, IP DHCP pool plan 11. Di sini kita tambahkan networknya. Untuk network plan 11 itu 123.123.0, lalu masukkan busnya 0, lalu kita masukkan defaultnya itu 123.123.1, enter, tambahkan DNS 88 ya teman-teman. Sekarang kita IP DHCP pool plan 12, tambahkan network 124.124.0.255.255.255.0, enter, kita masukkan default 124.124.124.1, tambahkan DNS 88, exit. Kita buat untuk IP DHCP untuk plan 13 ya teman-teman. IP DHCP pool plan 13, enter, network 125.125.125.0.255.255.0, default DNS. Oke, di sini untuk IP DHCP untuk barisan ruangan ini sudah ya teman-teman. Sekarang kita konfigurasinya di sini. Exit. IP DHCP pool plan 99. Tambahkan network 172.16.23.1, maaf, titik kosong ya teman-teman. Network 255.255.255.0, tambahkan default 172.16.23.1, kita tambahkan DNS 83838, enter. Nah, mungkin itu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, saja kita akan menambahkan IP rootnya ya teman-teman. Kita akan menggunakan IRGRP aja ya teman-teman supaya cepat. Nah, di sini kita router IRGRP 1, kita tambahkan network 23.23.23.0, kita tambahkan lagi networknya 123.123.123.0, tambahkan lagi 124.124.124.0, kita tambahkan net lagi 125.125.125.255.0, enter. Nah, sekarang kita tinggal konfigurasi di router yang keduanya. Kita klik router IRGRP 1, kita tambahkan network
networknya 23.3.3.0. Nah, di sini sudah ada tulisan seperti ini, berarti sudah berhasil ya teman-teman. Kita tambahkan 172.16.23.0. Exit. Sekarang kita akan coba cek ya teman-teman, do show IP route. Bisa kita sendiri untuk IP route-nya itu sudah ada ya teman-teman. Kita coba cek di router yang pertama, do show IP route. Nah, bisa kita sendiri ini IP route-nya sudah ada, berarti dari sini ke sini itu sudah bisa berkomunikasi ya teman-teman. Kita coba ping dari server ke PC. Maaf, kita coba cek dulu. Oh maaf ya teman-teman, kita belum nge DHCP-in ya teman-teman. Kita DHCP-in dulu ya teman-teman. Kita tambahkan IP. Karena tadi untuk konfigurasi sudah, tinggal kita DHCP-in aja. Di sini kita tunggu. Kita close aja teman-teman. Kita IP DHCP. Coba lihat di sini apakah berhasil. Belum muncul, kita coba lihat konfigurasi kita. Oh, kita belum ngeterangin ya teman-teman. Lain dulu interface FA0/1 speed mode terang ya teman-teman. Nah, di sini sudah. Kita coba cek lagi, kita percepat supaya hijau. Jadi kita lihat IP DHCP-nya sudah ada. Maaf, ini yang salah. Kita coba cek lagi. Di sini sudah successful. Coba ke sini. Ini sudah. Lalu ke sini. Kita semuanya di DHCP dulu ya teman-teman IP-nya. Nah, di sini untuk penambahan IP-nya sudah selesai. Kita akan coba ping ya teman-teman. Dari sini ke server ya teman-teman. Kita coba klik 2 kali, successful ya teman-teman. Kita coba ping dari sini. Successful juga ya teman-teman. Kita dari sini ke sini ya teman-teman. Kita coba kita klik 2 kali, itu successful ya teman-teman. Nah, jadi itu untuk konfigurasi menghubungkan antar jaringan ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi standar ACL ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba di router ini saja untuk konfigurasinya. Sini KN, oke teman-teman. Nah, di sini untuk konfigurasinya teman-teman dengan akses list, lalu ini tanda tanya. Nah, di sini standar ya teman-teman. Maaf, access list standar. Oh, di sini akses link 1 ya teman-teman. Di sini kita menggunakan angka 1. Nah, di sini kita bisa memilih ya teman-teman dari 1 sampai 99. Jadi kita coba 1 aja. Kita enter. Nah, di sini ada tanda tanya. Nah, di sini ada banyak pilihan ya teman-teman. Nah, di sini kita hanya akan menggunakan pada kali ini deny sama permit ya teman-teman. Nah, ya artinya kalau deny itu di drop, kalau permit itu diizinkan ya teman-teman. Nah, di sini misalkan contohnya di sini kita akan memblokir plan ini ya teman-teman, plan 11. Jadi IP address yang ada di plan 11 itu tidak bisa
tidak bisa ping ke server ya teman-teman. Nah di sini untuk caranya teman-teman, kita tanda tanya lagi, Bentar. Nah di sini kita tanda tanya. Nah di sini terdapat banyak pilihan ya teman-teman. Nah kalau ABCD ini itu networknya teman-teman. Nah kalau ANI itu semuanya ya teman-teman. Nah kalau host itu hanya satu ya teman-teman. Misalkan memblokir PC 4, jadi hanya PC 4 saja yang tidak bisa ngeping. Nah di sini karena kita ingin memblokir plan 11, berarti kita menggunakan IP address networknya ya teman-teman. Kita ketikkan 123.123.123.0, lalu 0.0.0.255, enter. Nah di sini teman-teman kita tambahkan permit any ya teman-teman. Jadi dia hanya memblokir IP ini saja ya teman-teman, network ini saja atau plan 11. Tapi selain plan 11 itu semuanya bisa berkomunikasi dengan server, enter. Nah di sini kita coba do so. Nah kenapa kita mengkonfigurasi deny dulu? Kenapa kita mengkonfigurasi deny dulu? Karena ya teman-teman di access list itu diurutkan ya teman-teman. Jadi kita memblokir ini, sisanya itu bisa ya teman-teman. Nah jika kita mengirimkan paket dari PC ke server, misalkan PC ini dia akan melewati switch, dan di switch kita akan melewati router ya teman-teman. Nah di router ini terdapat input dan output ya teman-teman. Misalkan kita mengirimkan paket dan kita sampai di sini, misalkan dari inputnya si PC, si plan 11 ini, inputnya itu dia bisa masuk, tapi dia tidak bisa berkomunikasi dengan routernya. Jadi karena ini sudah diblokir, dia tidak bisa keluar melalui outputnya, dia memerlukan izin dulu ya teman-teman. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi input itu dia bisa masuk, tapi kalau outnya si plan 11 ini deny atau di drop, dia tidak akan bisa keluar ya teman-teman, tidak bisa mengakses ke server ya teman-teman. Nah mungkin itu ya teman-teman untuk konfigurasi standar ACL. Nah oke teman-teman, saja kita akan mencoba tes konektivitas standar ACL ya teman-teman. Kita buka siskom kita. Nah di sini kita karena router ini yang tadi dikonfigurasi, jadi kita akan konfigurasi ada tambahan ya teman-teman untuk router ini. Kita masuk ke routernya, kita exit dulu. Nah di sini karena kita akan mensimulasikan bahwa pesan dari plan ini 125 tidak bisa mengakses server ya teman-teman. Nah dia pasti akan melewati interface G0/0 ya teman-teman. Jadi kita akan masuk ke interface G0/0 ya teman-teman, dan konfigurasi di sana interface G0/0. Nah di sini kita tambahkan IP access group. Nah karena tadi untuk akses link standarnya 1, kita tambahkan 1, enter. Oh ya teman-teman, kita coba nih IP access group, kita tanda tanya. Nah di sini kita satu dulu, lalu kita tanda tanya ya teman-teman, maaf, tanda tanya. Nah di sini kita itu ingin input atau output ya teman-teman. Di sini kita akan in dulu ya teman-teman. Kita pakai in, enter. Nah di sini sudah. Nah nantinya teman-teman, nah pada sebelumnya kita kan bisa ya teman-teman dari PC2 itu ngeping ke server, bisa kita lihat di sini. Nah sekarang karena kita konfigurasi ya teman-teman, IP dari plan 13 ini dia tidak akan bisa ping ke server, tapi untuk plan 12 dan sisanya itu bisa ya teman-teman. Oke kita coba saja, tapi misalnya dari sini ke sini ya teman-teman.
coba lihat konfigurasi kita. Satu. Kita coba percepat dulu teman-teman. Coba delete, coba tes. Kita coba cek IP-nya dulu, kita blokir. Oh maaf, kita ini memblokirnya 123 teman-teman, berarti plan 11 yang tidak akan bisa teman-teman. Nah jadi si plan 11 ini tidak akan bisa ngeping ke server ya teman-teman. Bisa kita sendiri di sini pilot ya teman-teman, maupun diklik 2 kali juga itu pilot, tapi sisanya itu bakal berhasil ya teman-teman. Kita coba untuk plan 12 ping server successful ya teman-teman, dan sisanya juga pasti bakal successful karena di sini kita hanya memblokir IP dari plan 11 ya teman-teman, 123 teman-teman. Nah jadi itu ya teman-teman untuk tes konektivitas standar ACL teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan konfigurasi sequence number ACL teman-teman. Nah misalkan pada topologi kita pada plan 13 itu terdapat PC anomali yaitu PC 7 ya teman-teman. Nah perlu diingat kita hanya akan memblokir satu ya teman-teman, bukan satu plan ini tapi satu host ya teman-teman. Nah yang pertama teman-teman harus ingat dulu IP dari PC-nya ya teman-teman. Di sini IP-nya titik 4 ya teman-teman. Nah, di sini akan kita mulai konfigurasinya teman-teman. Router 1 N Oke. Nah di sini kita seperti tadi IP access list standar ya teman-teman 1. Lalu di sini kita coba lihat dulu to show access list ya teman-teman. Nah ketika ada konfigurasi yang baru ya teman-teman, pasti dia ada di bawah sini ya teman-teman. Contohnya seperti yang tadi, ini konfigurasi pertama dan ini konfigurasi kedua, dia pasti di bawahnya ya teman-teman. Sedangkan jadi sifat router itu dia membacanya dari atas ya teman-teman, dari atas ke bawah ya teman-teman. Nah dengan adanya sequence number ini kita bisa konfigurasi kita baru, kita bisa di atas permit ini ya teman-teman. Jadi di bawah konfigurasi yang pertama ini. Nah caranya ya di sini teman-teman, kita aktifkan 12 deny host ya teman-teman. Nah arti 12 ini sequence numbernya ya teman-teman. Jadi kita akan menggunakan 12. Jadi 10 12. Jadi di bawah 10 ya teman-teman. Sedangkan permit ini dia angkanya 20 ya teman-teman. Jadi angka 12 ini pasti dia akan di bawah 10 teman-teman. Nah perlu diingat lagi kalimat host ini kita tanda tanya dulu, dia akan memblokir satu ya teman-teman, satu host address ya teman-teman, jadi single. Nah di sini kita ketikkan host, lalu kita masukkan IP address PC 7 ini, yaitu 125.125.125.4, lalu kita masukkan 0.0.0.255. Kita coba enter. Maaf ya teman-teman, coba lagi. Kita tidak pakai ini ya teman-teman, maaf saya lupa. Nah di sini kita coba close, kita coba ping ya teman-teman. Nah karena plan 11 ini sudah diblokir dan di plan 13 ada sebuah anomali ya teman-teman, yaitu PC 7. Nah, jadi plan 11 ini tetap dia tidak akan bisa ngeping. Dia jadi yang hanya bisa ping ini plan 12, plan 13 terkecuali yang ini ya teman-teman. Kita coba ping, kita coba lihat dulu biar kelihatan. Tadi sini ping PC 7 ngeping ke server, itu tidak bisa ya teman-teman, karena dia diblokir si PC 7 nya saja. Tapi kalau yang lain itu bisa teman-teman dari plan 13 ya, bisa kan. Jadi ini bisa teman-teman, kita coba ping plan 12 itu bisa teman-teman. Nah jadi itu adalah konfigurasi sequence number ACL ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan coba konfigurasi web server. Nah di sini misalkan di server 1 kita masuk ke bagian config ya teman-teman, service ya teman. Ada yang namanya di sini untuk HTTP dan HTTPS ini diusahakan di on kan ya teman-teman.
Lalu kita masuk ke bagian HTTP. Nah, di sini ada yang namanya indeks HTML. Nah, di sini kita akan edit ya, teman-teman. Kita import, maaf, kita edit ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan edit bagian Cisco Packet Tracer ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan ubah menjadi, misalkan contoh, kita akan ubah jadi contoh kita akan coba ubah jadi misalkan welcome to Juanda ya, teman-teman. Nah, ya. Kemudian kita save, kita yes. Nah, kita close ya, teman-teman. Nah, untuk cara kita masuk ke webnya, yang pertama kita dulu ke PC. Misalkan saya di sini menggunakan PC 2, teman-teman. Lalu kita ketik ke bagian web browser ya, teman-teman. Kita coba klik, kita tunggu dulu sebentar. Nah, di sini pada ini kita ketikkan nih IP dari server 1 yang kita edit tadi bagian indeks HTML ya. Kita ketikkan 172.16.32.4. Lalu kita go ya, teman-teman. Kita tunggu dulu. Maaf ya, teman-teman. Nah, ini itu titik 2 ya, teman-teman. Kita go. Kita tunggu dulu. Kita coba dan IP-nya. Oh, titik 3 ya, teman-teman. Maaf. Kita sudah lagi. Ini pasti salah. 132.3. Kita go ya, teman-teman. Kita tunggu dulu. Oh, kita coba close. Kita mulai lagi. Kita coba cek IP-nya 1623. Kita masuk ke browser. Lalu di sini kita ketikkan 172.16.23.3, teman-teman. Kita coba go. Nah, bisa kita sendiri di sini udah terganti ya, teman-teman. Jadi welcome to Juanda ya, teman-teman. Nah, kita akan konfigurasi ya, teman-teman, pada status studi kasus standar list extended HCL ya, teman-teman. Nah, jadi untuk konfigurasi web servernya cukup segitu saja ya, teman-teman. Teman-teman, selanjutnya kita akan konfigurasi extended HCL ya, teman-teman. Seperti yang kita lihat tadi, extended HCL itu colokan IP sumber tujuan protokol dan port, teman-teman, berguna untuk kontrol yang lebih rinci, misalnya mengizinkan HTTP tapi memblokir telnet ya, teman-teman. Range itu 100 sampai 199 dan 2000 sampai 2699. Oke, kita langsung saja konfigurasinya. Di sini kita ada contoh, kita akan contoh kasus, kita akan blokir HTTP yang di sini kita akan blokir HTTP. Yang kedua itu kita akan mengizinkan semua plan untuk server 1. Yang ketiga permin plan 11 to SPR 2, dan yang terakhir permin plan 13 to SPR 3, teman-teman. Oke, kita masuk ke konfigurasinya di router. Time dulu. Oke. Nah, di sini kita lihat IP access list, maaf, IP access list extended 100 ya, teman-teman. Enter. Nah, di sini kita deny TCP host, maaf, hanya 2 host. Di sini kita hostnya itu menggunakan IP dari server 1 ya, teman-teman. Karena IP di server 1 saya itu 23.2 ya, teman-teman, untuk IP di server pertama saya. Lalu kita tanda-tanya. Nah, di sini ada yang namanya PQ, teman-teman. Kita tambahkan PQ tetep
IQ kita tanya lagi. Nah, di sini kita akan memblokir HTTP. Nah, di sini HTTP itu 80 ya teman. Tekan 80 lalu enter ya teman. Coba lihat. Oh, kita sebutkan akses. Maaf teman. Jadi kita ketikkan lagi IP akses list. Maaf, saya exit dulu. IP akses list extended 100 dulu di maaf, di sini itu kita tidak memakai IP ya teman. Kita berikan aja akses list X. Maaf, kita sudah pada yang pertama ini 100. Saya ketikkan aja teman-teman. Maaf tadi tidak kesalahan. Misalnya ini sudah benar IP access sudah 100. Kalau kita access lalu ketikkan lagi ya teman, access list 100 deny any host, lalu ketikkan IP address dari server 1 ya teman, 172.16.23.3 itu IP address di server 1 ya teman. Tentunya nah di sini ada namanya EQ ya teman, kita ketikkan EQ web. Lalu di sini kembali lagi ada namanya web ya teman, kita ketikkan 80 enter. Nah di sini bisa teman. Nah di sini kita tambahkan lagi access list 100 permit IP any host, berikan 172.16.23.4 enter. Berikan lagi access list 100 permit IP 123.123.123.0 spasi 0.0.0.255. lalu ketikkan hostnya itu 172.16.23.2. Tentu ini untuk server 2. Kita taruh atas lagi, kita tinggal ubah ininya menjadi 124. Nanti jadi IP address server 4. Sudah kita enter. Nah, kalau sudah kita masuk ke interface. Ayo kita masuk ke interface nya. Nah di sini kita masuk ke interface G0/0. Lalu kita masukkan access list kita lihat IP access group ya teman. IP access group 100 ya teman. Lalu ini. Nah mungkin itu saja teman-teman untuk konfigurasi extended ACL ya teman-teman.
Oke teman-teman, saja yang kita ke materi terakhir itu konfigurasi di extended ACL ya teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan contoh kasusnya. File 11 bisa akses ke HTTPS ke server 1. Yang kedua, file 11 di blok ke server 1. Yang ketiga, akses semua file di blok ke server 1. Dan yang keempat, semua file ke server 2 dan 3 ya teman-teman. Oke, kita saja ke konfigurasinya. Jadi kita ke router 1. N T. Nah, di sini teman-teman tinggal aja IP access list extended ACL ya teman-teman. Enter. Lalu di sini teman-teman klik aja permit TCP, masukkan IP-nya titik kosong, lalu masukkan masnya. Lalu teman-teman klikkan host. Hostnya 172.16.23.3 karena untuk server 1 IP-nya itu titik 3 saya. Lalu kita masukkan IP-nya itu 443, enter. Lalu kita deny IP any ya teman-teman. Lalu ketikkan permit IP ELGRP ya teman-teman, ELGRP any. Maaf ya teman-teman, untuk ini itu salah, deny itu harusnya ini ya teman-teman, permit ELGRP. Nanti saya akan hapus untuk yang ininya konfigurasinya. Lalu kita ketikkan permit any maaf IP any enter. Nah kalau sudah, nah di sini saya sudah hapus ya teman-teman. Kita masuk ke exit dulu, kita masuk ke TPS G0/0, lalu ketikkan IP access group ACL input gitu. Nah sudah. Nah kalau sini berarti konfigurasi kita sudah selesai ya teman-teman. Nah jadi untuk pada bab akses control ini cukup begitu saja teman-teman. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas atau banyak yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.